Hai, Assalamualaikum semuanya. Balik lagi di video pembelajaran hari ini. Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang pangkat 2 dan akar pangkat 2. Sebelum kita masuk ke materi luas bangun datar, ada baiknya kita belajar dan memahami pangkat 2 dan akar pangkat 2. Disimak ya. Pangkat 2 atau kuadrat. Apa sih pangkat 2 itu? Pangkat 2 adalah perkalian antara dua bilangan yang sama. Dapat ditulis dalam bentuk bilangan pangkat 2. Seperti apa sih contohnya? Nah, contohnya seperti ini. 2 pangkat 2 ini disebut sebagai bilangan pangkat 2. Nah, 2 pangkat 2 bentuk perkaliannya seperti apa? Nah, penjabarannya seperti ini, sama dengan 2 dikali 2. 2 dikali 2 sama dengan 4. Contoh berikutnya adalah bilangan pangkat 10 pangkat 2. Di mana penjabarannya sama dengan 10 dikali 10. 10 dikali 10 sama dengan 100. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa bentuk 2 pangkat 2 dan 10 pangkat 2 ini disebut bentuk pangkat 2 atau bentuk kuadrat. Nah, ini berarti dinamakan bentuk pangkat 2-nya. Sedangkan 4 dan 10 ini adalah bilangan pangkat 2 atau bilangan kuadrat. Hasilnya ya dari pangkat 2 itu sendiri. Nah, sekarang gimana sih contoh pengoperasian matematika menggunakan penjumlahan, pengurangan, perkalian, atau pembagian pada bilangan pangkat 2. Nah, sekarang kita masuk contohnya. Yang pertama, 5 pangkat 2 ditambah 9 pangkat 2. Nah, ini satu-satunya cara adalah kita uraikan dulu. Yang pertama, pangkat 2, 5 pangkat 2-nya kita uraikan seperti ini. Berarti 5 dikali 5 hasilnya adalah 25. Baru kita jumlahkan. Sebelum dijumlahkan, 9 pangkat 2 ini kita uraikan juga. Jadi, 9 dikali 9 sama dengan 81. Berarti ditambah 81. Nah, 25 ditambah 81 sama dengan 106. Ini adalah hasil dari penjumlahan pada bilangan pangkat ini. Sekarang, contoh pengurangannya. Ada 12 pangkat 2 dikurang 10 pangkat 2. Kita uraikan satu-satu. 12 pangkat 2 sama dengan 12 kali 12. Hasilnya adalah 144. Dikurang 10 pangkat 2 adalah 100. Hasilnya berarti dikurang 100. 144 dikurang 100 sama dengan 44. Bagaimana? Cukup mudah bukan? Sekarang kita beralih ke akar pangkat 2 atau akar kuadrat. Mencarinya dengan menggunakan cara yang cukup mudah. Nah, akar pangkat 2 ini adalah kebalikan dari pangkat 2. Nah, maksudnya antara 100 sampai dengan 10.000 ini adalah cara cepat digunakan ketika bilangan itu lebih dari 100 atau antara 100 sampai dengan 10.000. Kita masuk ke dalam contoh. Akar dari 729 hasilnya berapa sih? Nah, biar lebih mudah kita buat titik-titik seperti ini. Berarti ada dua bilangan hasilnya. Ya. Cara yang pertama, kalian harus hafal dulu nih bilangan pangkat 2 seperti ini. Nah,
yang di sebelahnya ini adalah hasilnya. Kalian harus sudah hafal 1 pangkat 2 berarti hasilnya adalah 1, 2 pangkat 2, 4, 3 pangkat 2 adalah 9, 4 pangkat 2 adalah 16, 5 pangkat 2 adalah 25, 6 pangkat 2 hasilnya adalah 36, 7 pangkat 2 hasilnya ada 49, dan seterusnya. Nah, langkah yang pertama, kalian harus pisahkan dua bilangan dari belakang. Nih, dari belakang ya, berarti 9, 2. Nah, di tengah-tengah sini kita kasih garis pemisah antara 7 dan 29. Setelah ini kita lihat nih yang 7. Berarti bilangan pangkat 2 yang hasilnya itu sama dengan 7 atau lebih kecil dari 7. Nah, hasil bilangan dari pangkat 2 itu kita lihatnya dari sini nih yang belakangnya. Oke, kita lihat yang hasilnya sama dengan 7 atau mendekati 7. Berarti tidak boleh lebih dari 7. Kita lihat, 1, jauh banget. 4, oke, bisa masuk. 9 ini kelebihan, nggak boleh. Berarti yang kita ambil adalah 4. Nah, 4 itu hasil pangkat berapa? 2 pangkat 2. Berarti kita taruh di sini nih. 2 pangkat 2. Hasilnya kita sejajarkan dengan angka 7. Nah, seperti ini. 2 pangkat 2 hasilnya adalah 4. 2-nya ini kita letakkan di puluhan di sebelah sini. Nah, kita letakkan di sini 2. Oke, lanjut kita tinggal cari angka satuannya. Ini bilangan berapa ya? Caranya gimana? Nah, dari hasil pangkat ini adalah 4, kita kurangkan. 7 dikurang 4, hasilnya adalah 3. Nah, kita lihat nih. Di sini hasil pengurangan dari 7 dan 4 adalah 3, sedangkan angka puluhan di sini 2. Kita bandingkan, 3 ini lebih besar daripada 2. Ya, angka 3 lebih besar daripada 2. Nah, udah dapat nih poinnya, lebih besar. Langkah selanjutnya adalah kita lihat dari yang belakang, angka yang belakang yaitu 9. Untuk mengisi angka satuan ini, diambil dari angka yang paling belakang. Nah, ini adalah 9. Caranya, kita lihat di hasil bilangan kuadrat yang ini. Kalian lihat, ada diberi tanda merah sama ibu, ini adalah angka-angka yang bisa kalian dapatkan untuk mengisi satuan ini ya. Sekarang kita lihat 9. Angka 9 yang hasil bilangan pangkat 9 tuh yang mana aja? Ini kan 3 pangkat 2 dan juga ini yang ada angka 9-nya 7 pangkat 2. Berarti ada 2 kandidat. Kita buat dulu seperti ini. Yang pertama adalah 3 dan yang terakhir tadi adalah 7. Nah, dari kedua bilangan ini 3 dan 7 kita balikan lagi ke sini. Lebih besar. Berarti kalau lebih besar yang kita ambil adalah yang ini. Ya, angka 7-nya. Nah, angka 7-nya ini kita masukkan ke satuannya. Nah, ini 7. Dapatlah hasilnya adalah 27. Oke, sekarang contoh yang kedua. Akar pangkat dari 196. Kita pisahkan 2 angka di belakang. Ya, kita bagi sekat nih. Kasih sekat. Sekarang yang depan dulu yang kita kerjain. 1. Hasil pangkat 2 yang mendekati angka 1 atau yang sama dengan 1 kita lihat di sini.
Yang mana? Ini. Ya, yang 1 pangkat 2. Berarti kita isi di sini 1 pangkat 2 sama dengan 1. Nah, kita isi di puluhannya. Berarti yang ini kita bawa ke sini. Oke, 1. Dapat ya puluhannya. Sekarang kita cari satuannya. Cara mencari satuannya, kita kurangkan dulu yang depan nih. 1 dikurang 1 itu kan hasilnya 0. Ya, berarti 0. Kita bandingkan dengan angka 1 yang di puluhan. Berarti 0 ini lebih kecil daripada 1. Karena dia lebih kecil berarti nanti yang kedua bilangan di sini harus yang lebih kecil. Sekarang kita lihat di belakang ini angkanya 6. Kita cari di hasilnya. Yang mana yang angkanya 6? Kandidat pertama adalah yang ini ya, 4 pangkat 2. Nah, kita taruh di sini. Dan ini 6 pangkat 2 taruh di sini. Oke. Udah dapet nih 4 dan 6. Sekarang kita balikan lagi ke sini lebih kecil. 4 sama 6 lebih kecilan mana? 4. Berarti 4 ini kita masukkan ke satuan. Berarti hasilnya, hasil dari akar pangkat 2 dari 196 adalah 14. Nah, cara mudah seperti ini bisa kalian gunakan ketika angkanya antara 100 sampai dengan 10.000. Berarti kalau di bawah dari 100 itu tidak bisa menggunakan angka yang ini. Kalian cukup hafalin aja yang ini. Ya. Lanjut. Yang ketiga, yaitu ada bilangan akar pangkat 2 dari 1296. Disekat dulu nih 2 angka dari belakang, berarti kita taruh di sini. Oke, setelah kita sekat 2 angka dari belakang, ketemulah yang depan dulu. Yang kita kerjakan yang depan yaitu 12. Kita lihat hasil pangkat 2 dari 12 yang mendekati atau yang sama dengan 12. Yang mana yang paling mendekati? Kalau 16 kan kelebihan, berarti yang mendekati adalah 9. Nah, 9 ini pangkat berapa? Berarti ini yang kita ambil, 3 pangkat 2. Nah, 3 pangkat 2 hasilnya kita letakkan di bawah 12 yang akan kita kurangkan. Nah, 3 pangkat 2 ini kita masukkan ke puluhan angka 3-nya. Ya, kita masukkan, kita tulis di sini 3. Lalu kita cari yang satuannya. Cara mencari satuan adalah dilihat dari angka belakang, angka 6-nya. Tapi kita kurangkan dulu. 12 dikurang 9 hasilnya adalah 3. Nah, 3 kita bandingkan dengan 3. 3 banding 3 itu kan hasilnya sama. Nah, kalau yang sama seperti ini, yang kita ambil nanti yang paling besar. Tapi sebelum ke sana, kita buat dulu sekarang yang 6. Hasil bilangannya yang mana nih? 4 pangkat 2. Kita taruh 4. Dan satu lagi 6. Ya, ada 2 kandidat, 4 dan 6. Karena dia sama, maka yang dipilih adalah yang besar angkanya, yaitu 6. Kita taruh di belakang 3. Nah, satuannya adalah 6. Hasil pangkat 2 dari 1296 adalah 36. Gimana penjelasan dari beberapa contoh? Apakah sudah dipahami? Nah, ada sedikit catatan tambahan nih dari Ibu. Kalau soalnya berakhiran 5, maka hasil digit keduanya adalah 5.
Dan kalau soal berakhiran 0, maka hasil digit keduanya juga 0. Maksudnya apa? Sekarang kita lihat. Akar pangkat 2 dari 625 hasilnya berapa? Maksud digit kedua itu yang ini. Ya, digit keduanya yang ini. Berarti karena dia akhirannya adalah 5, berarti digit kedua yang sebelah sini juga sama 5. Oke. Sekarang baru kita sekat dulu. Nah, 6. Hasil bilangan pangkat nggak boleh lebih dari 6 atau yang mendekati 6 itu berapa? Berarti yang mendekati 6 adalah 2. Nah, hasil akar pangkat dari 625 sama dengan 25. Sekarang maksud dari berakhiran 0 itu seperti apa? Nah, ini adalah contohnya 1600. Hasilnya berapa? Nah, ini kan akhirannya 0. Berarti kamu nggak usah pusing-pusing. Tinggal 0-nya ini kita taruh di digit kedua terakhir. Ya, sebelah sini. 0. Sekarang kita tinggal mencari puluhannya. Puluhannya cari di mana? Dari sekat tadi. Nah, sekatnya 2 bilangan dari belakang. 2 digit dari belakang ya. Nah, 16. Pangkat 2 yang hasilnya mendekati atau sama dengan 16 berapa? Yaitu 4. Nah, berarti akar pangkat 2 dari 16.000 dari 1600 adalah 40 gitu ya. Nah, cukup sekian pembelajaran hari ini. Jika masih ada yang belum paham, silahkan ditanya ke Ibu Guru. Kurang lebihnya, Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Sampai ketemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.